ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qiyamatus Sughra karya Ustadz Dr. Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar. Tema kita pada kesempatan di sore hari ini tentang asbab azabil qabr. Asbab azabil qabr, sebab-sebab azab kubur. Sebab-sebab azab kubur. Kata penulis, al-asbab allati yu'azzabu biha ashabul kubur ala kismain. Sebab-sebab seseorang diazab dalam kubur ada dua. Sebab-sebab seseorang diazab dalam kubur ada dua. Yang pertama mujmalun, yang kedua mufassalun. Sebab yang global dan sebab yang rinci. Adapun sebab yang global, fa innahum yu'azzabuna ala jahlihim billahi wa idha'atihim li amrihi wa irtikabihim ma'asihi. Mereka diazab karena kebodohan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengenal Allah, tidak ma'rifatullah. Kemudian mereka mengabaikan perintah Allah. Mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wartikabihim ma'asihi, dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama, yaitu sebab yang mujmal. Adapun yang kedua, al-mufassal, sebab yang rinci, fa inna nusus zakarat minhu al-katsir. Maka nas-nas, baik Al-Quran dan Sunnah, menyebutkan banyak sebab-sebab seseorang disiksa di dalam kubur. Banyak sebabnya. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya berdasarkan hadis-hadis. Berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan yang kedua, adamul istitar minal baul wan namimah. Ini sebab pertama, dan sebab kedua seseorang disiksa dalam kubur. Adamul istitar minal baul, ini ada dua makna. Makna yang pertama, di saat kencing dia tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya, yang mana air kencing itu najis. Ketika kencing dia tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya sehingga mengenai badannya atau mengenai pakaiannya. Kemudian kalau dia sholat, nanti sholatnya bermasalah karena ada najis pada tubuhnya.
Atau ya sebagian mengartikan adamul istitar, dia tidak cebok setelah kencing. Dia tidak cebok setelah kencing. Makna yang kedua, adamul istitar, yakni di saat kencing dia tidak menjaga auratnya sehingga auratnya tersingkap. Ini penyebab pertama seseorang disiksa dalam kuburnya. Adamul istitar minal baul. Penyebab yang kedua an-namimah. An-namimah ya, bisa kita artikan mengadu domba. Kita lihat penjelasan para ulama. An-namimah hiya naqlu kalami syakhsin fi syakhsin ilaihi liyufsida bainahuma. Namimah adalah menukil perkataan seseorang tentang orang lain untuk merusak hubungan keduanya. Ya, kalau bahasa kita adu domba. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi adamul istitar minal baul dan namimah ini termasuk sebab seseorang disiksa dalam kuburnya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini, mereka sedang disiksa, dan mereka disiksa bukan karena sesuatu yang besar menurut keduanya. Menurut keduanya ini sesuatu yang kecil. Padahal ini adalah sesuatu yang besar. Kedua perkara ini adalah sesuatu yang besar karena bisa mengakibatkan azab kubur. Nah, keduanya menganggap ini hal yang sepele. Nah, ketika kencing tidak cebok, ya itu baginya hal yang sepele. Atau tidak menjaga aurat ketika kencing, menurutnya sepele. Atau namimah, ya adu domba, menurutnya sepele. Padahal ya kedua perkara ini tidak sepele, karena bisa mengakibatkan azab kubur. Atau ada yang mengartikan ya makna yang lain, wa ma yu'azzabani fi kabir, meninggalkan dua perkara ini bukanlah sesuatu yang besar, bukanlah sesuatu yang susah, mudah baginya untuk meninggalkannya. Artinya cebok itu bukan sesuatu yang berat, mudah untuk dilakukan. Bahkan kalau tidak ada air, seseorang boleh cebok pakai batu, boleh istijmar, ya, pakai tisu dan yang semisalnya. Demikian pula namimah. Meninggalkan namimah ini bukan perkara yang sulit. Jadi cukup tahan lisannya, dia jaga lisannya, ya, maka dia selamat dari namimah. Summa qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang pertama dia disiksa karena dia suka melakukan namimah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah jelaskan makna namimah, naqlu kalami syakhsin fi syakhsin ilaihi liyufsida bainahuma. Dan namimah min kabairiz dzunub, namimah ini termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Setiap dosa yang diancam dengan siksaan, baik siksa kubur maupun siksa akhirat, itu dosa besar. Bahkan di sana ada ancaman yang lain. Orang yang suka namimah, dia tidak akan masuk surga. Orang yang suka namimah tidak akan masuk surga.
Dalam hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammam. La yadkhulul jannata nammam. Orang yang suka melakukan namimah tidak akan masuk surga. Ini ancaman yang keras. Orang yang suka namimah, nammam ya, nammam. Orang yang suka namimah tidak akan masuk surga. Wan namimatu fasadun lil fardi wal mujtama wa tafriqun bainal muslimin wa ilqaun lil adawati bainahum. Dan namimah ini bisa merusak individu dan masyarakat. Bahkan namimah bisa memecah belah kaum muslimin dan bisa menanamkan kebencian di antara mereka. Jadi sesama mukmin itu kan harus mencintai, ya, orang-orang yang beriman itu harus saling mencintai satu sama lain. Gara-gara namimah, ya, ini bisa sebaliknya, yang harusnya mencintai jadi memusuhi gara-gara namimah. Jadi kerusakannya sangat-sangat besar dan bisa memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin diperintahkan untuk bersatu. Nah, gara-gara namimah mereka berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, wala tuti kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, hammazim masya'im binamim, yang banyak mencela, yang kian kemari mengumbar fitnah, yakni melakukan namimah. Jangan dengar ya, orang yang suka namimah itu jangan didengar. Suka ngadu domba. Faman namma ilaika namma fika fahzarhu. Ingatlah, barang siapa menceritakan perkataan jelek mengenai orang lain kepadamu, maka ia juga akan menceritakan perkataanmu kepada orang lain. Maka berhati-hatilah. Ya, jadi namimah ini bisa menyebabkan seseorang disiksa dalam kubur. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastatir min baulihi. Dia tidak istitar dari kencingnya. Tadi makna istitar sudah kita jelaskan. Ya, dia tidak, makna yang pertama, dia tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya. Makna yang kedua, ya, di saat kencing dia tidak menjaga auratnya sehingga terlihat. Ya, ini dalil bahwasanya istinja hukumnya wajib, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istinja, cebok, ya, itu hukumnya wajib. Karena orang yang tidak cebok atau tidak bersih ceboknya, dia bisa disiksa di dalam kubur. Kemudian juga menutup aurat hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Summa qala, kemudian kata Ibnu Abbas, summa akhadha 'udan rataban fa kassarahu bi isnatain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Ibnu Abbas, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting yang masih basah dan membelahnya menjadi dua bagian. Dalam riwayat lain disebutkan beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian membelahnya menjadi dua bagian. Summa gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin. Lalu beliau menancapkan masing-masing bagian dari ranting tersebut di atas kubur. Lalu beliau berkata, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Semoga siksa diringankan dari keduanya selama kedua ranting ini masih basah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi perhatikan ya, ini juga penting terkait dengan ya, hadis ini. Banyak orang yang salah dalam memahami hadis ini. Mereka Mereka menanam pohon,
di dekat kuburan supaya ini ahli kubur dia tidak disiksa atau diringankan siksaannya. Jadi pertanyaan, emangnya antum tahu ini orang disiksa? Kalau Nabi tahu, ya, Nabi tahu ini sedang disiksa. Kemudian diringankannya siksaan bagi dua penghuni kubur ini bukan karena ranting pohon yang masih basah, bukan karena pelepah kurma yang masih basah yang ditanam oleh Nabi, bukan. Kata para ulama, keduanya diringankan azabnya karena syafaat atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Ya, semoga, ini doa dari Nabi, semoga siksa diringankan dari keduanya selama kedua ranting ini masih basah. Jadi keduanya diringankan siksanya bukan karena ranting yang ditanam oleh Nabi, ya, akan tetapi karena doa Nabi. Adapun penyebutan ranting di situ atau pelepah kurma yang masih basah itu hanya menunjukkan waktu, ya, waktu diringankannya siksa keduanya selama dua ranting kurma ini atau pelepah kurma ini masih basah. Selama itu, ya, keduanya diringankan azabnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata para ulama, dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ana bacakan penjelasan Syekh bin Baz. Ya, kata Syekh bin Baz, pendapat yang mengatakan bahwa hal ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pendapat yang benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menanamkan pelepah kurma kecuali di atas kuburan yang beliau ketahui penghuninya sedang disiksa. Jadi tidak semua kuburan Nabi lakukan itu. Beliau lakukan itu, ya, pada kuburan yang beliau tahu penghuninya sedang disiksa. Dan kata para ulama, ya, hanya ini aja nih, hanya dua orang ini aja. Dan Nabi tidak pernah melakukan di kuburan yang lainnya. Nabi tidak pernah lakukan. Dan beliau tidak melakukan hal itu kepada semua kuburan. Seandainya perbuatan itu sunnah, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya kepada semua kuburan. Hal ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan para khulafa ar-rasyidin, ya, dan tokoh besar sahabat tidak pernah melakukan hal ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, ya, sahabat-sahabat senior, mereka tidak pernah melakukan hal ini. Kalau seandainya, ya, hal ini diperintahkan, tentu mereka akan segera melakukannya. Ini penjelasan Syekh bin Baz rahimallahu taala. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, rawa An-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dakhalat alayya imra'atun minal yahud. Kata Aisyah, seorang wanita Yahudi datang menemuiku. Lalu ia berkata, inna azabal qabri minal baul. Sesungguhnya azab kubur disebabkan air kencing. Fakultu kazabti. Aku katakan kepadanya, kamu bohong. Kata Aisyah, tak benar. Kata wanita Yahudi itu, bala, benar. Inna lanaqridu minhul jilda wassaw. Sesungguhnya kami memotong kulit dan pakaian kami yang terkena air kencing. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar untuk salat. Wa qad irtafa'at aswatuna. Ketika itu suara kami gaduh. Fa qala ma hadza. Nabi bertanya, ada apa ini?
fa akhbartuhu bima qalat. Lalu kata Aisyah, aku sampaikan kepada beliau apa yang dikatakan oleh wanita Yahudi itu. Ya, katanya azab kubur itu disebabkan air kencing. Faqala sadaqat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar yang dikatakan oleh wanita Yahudi itu benar. Azab kubur itu disebabkan kencing, disebabkan air seni. Aisyah berkata, "Fama shalla ba'du yauma idzin illa qala dubura kulli salatin rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil a'idni min harrin nar wa azabil qabr." Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak saat itu tidaklah beliau solat kecuali beliau selalu membaca di dubur setiap solat, Rabbi, wahai Rabb, Jibril, Mikail dan Israfil, lindungilah aku dari panasnya api neraka dan dari azab kubur. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diisyaratkan ya hadis ini, bahwasanya Bani Israel mereka memotong kulit atau pakaian mereka yang terkena air kencing, huwa minad din alladzi syara'ahu Allahu lahum. Ini termasuk ajaran agama yang Allah syariatkan kepada mereka. Jadi ini syariat mereka, syariat Bani Israel ya. Sini orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau pakaiannya terkena najis, maka dipotong itu pakaiannya. Ya, ada tambalan-tambalan ya. Semakin banyak terkena najis, semakin banyak tambalannya. Kalau kita, masya Allah ya, syariat kita mudah, nggak perlu dipotong. Antum kalau potong pakaian ya, mungkin antum bisa gonta-ganti pakaian. Cukup dicuci aja kalau syariat kita. Cukup dicuci dengan air sampai najisnya hilang. Kalau syariat orang-orang sebelum kita enggak, pakaiannya terkena najis, maka dia harus potong itu pakaiannya, bagian yang terkena najis. Ini termasuk syariat mereka. Walizalika lamma nahahum an fi'li zalik ahaduhum uzziba fi qabrihi bisababi nahyihi. Oleh karenanya ya, dalam riwayat lain disebutkan ada seorang laki-laki ya, ada seorang laki-laki yang melarang mereka melakukan syariat itu. Ada seorang laki-laki yang melarang mereka memotong ya pakaian mereka kalau terkena najis. Jangan lakukan itu. Uzziba fi qabrihi bisababi nahyihi. Laki-laki itu disiksa dalam kuburnya disebabkan dia melarang syariat itu. Dia disiksa dalam kuburnya karena dia larang syariat tersebut. Kita lihat hadisnya dalam hadis Abdurrahman bin Hasanah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alam ta'lamu ma laqiya sahibu Bani Israil?" Apakah kalian tidak tahu apa yang menimpa seorang dari Bani Israel? Kanu idza asabahum al-baul qata'u ma asabahu al-baul minhum. Mereka Bani Israel kalau terkena kencing ya, pakaian mereka terkena kencing, maka mereka akan memotong bagian yang terkena kencing. Lalu ada seorang laki-laki yang melarang mereka melakukan hal itu. Fa'uzziba fi qabrihi, maka laki-laki itu disiksa dalam kuburnya. Disiksa dalam kuburnya. Kemudian ya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya kebanyakan azab kubur itu disebabkan kencing. Perhatikan ini ya. Ini jadi tanbih untuk kita semua. Diperingatan untuk kita semua. Ya. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan kencing. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu, Anas telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tanazzahu minal baul
fa inna 'amata azabil qabri minhu. Bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan kencing. Ibnu Abbas meriwayatkan dengan lafaz amatu azabil qabri minal baul fatanazzahu minhu. Kebanyakan azab kubur itu karena kencing, maka sucikanlah atau bersihkanlah diri kalian darinya. Kemudian juga Abu Hurairah meriwayatkan dengan lafaz aksaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan azab kubur itu gara-gara kencing. Ya, jadi ternyata pembahasan istinja itu pembahasan yang penting. Kemudian juga adab-adab buang hajat. Ya, Masya Allah, agama Islam ini agama yang sempurna. Semua sudah dijelaskan oleh agama Islam, termasuk adab-adab buang hajat. Jadi buang hajat itu ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Kalau kita melaksanakan adab-adab ini, insya Allah kita selamat dari azab kubur. Ya, tentunya di samping selamat dari azab kubur, ya kita juga dapat pahala, ya, dapat pahala yang banyak, ya, karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, jadi apa sebab pertama dan sebab kedua seseorang disiksa dalam kubur? Sebab yang pertama apa? Karena tidak menjaga diri dari percikan air kencing, atau tidak menjaga aurat, ya, ketika kencing. Dan yang kedua an-namimah. Kemudian sebab yang ketiga al-ghulul. Sebab yang ketiga al-ghulul. Al-ghulul yakni mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Berkhianat, ya. Termasuk dosa yang mengakibatkan pelakunya disiksa dalam kubur adalah al-ghulul, berkhianat atau mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Wa qad shahha fi zalika aksar min hadis, ya, banyak sekali hadis yang sahih mengenai hal ini. Ya, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ahda rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman yuqalu lahu mid'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan oleh seorang laki-laki, atau seorang laki-laki menghadiahkan seorang budak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Budak itu bernama Mid'am. Ketika Mid'am sedang menurunkan barang bawaan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id asabahu sahmun a'ir. Tiba-tiba dia terkena panah yang nyasar. Faqatalah, kemudian Mid'am terbunuh. Lalu orang-orang berkata, hani'an lahu al-jannah. Berbahagialah Mid'am dengan meraih surga. Selamat, ya, Mid'am akan masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalla, sekali-kali tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna samlatal lati akhazaha yauma Khaybar minal maghanim lam tusibha al maqasim. Sesungguhnya mantel yang diambilnya pada perang Khaybar itu merupakan harta rampasan perang yang belum dibagikan. Jadi si Mid'am ini pernah nyuri mantel, ya, dari harta rampasan perang yang belum dibagikan. La tasta'ilu 'alaiha naron. Sungguh mantel itu akan menjadi api yang membakarnya. Tatkala orang-orang mendengar hal itu, ja'a rajulun bisyirakin au syirakain ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang laki-laki
dia datang kepada Nabi dengan membawa sebuah tali sandal atau 2 buah tali sandal. Kemudian Nabi berkata, syirakun minan nar au syirakaini min nar. Ini 1 tali sandal dari api neraka atau 2 tali sandal dari api neraka. Muttafaqun alaih. Ini hadis Abu Hurairah. Kemudian hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr. Kata Abdullah bin Amr, kana ala saqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Dulu ada seorang laki-laki yang biasa membawa barang bawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bernama Qarqarah. Famata, laki-laki itu meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa finnar. Dia di neraka. Perhatikan ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak mentakyin ya seperti ini ya Rasul. Kalau bukan Allah ya Rasul. Kalau kita tidak berhak ya. Kalau ada orang meninggal, misalnya orang muslim, kita nggak boleh mengatakan oh huwa finnar, itu di neraka itu orang itu. Tidak boleh. Ya, nggak boleh mentakyin, tidak boleh. Yang berhak mentakyin, ya mentakyin itu artinya menetapkan si fulan masuk neraka itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ini termasuk prinsip ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak boleh menetapkan orang-orang masuk neraka kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya mereka masuk neraka. Ya, kita boleh mengatakan misalnya Abu Lahab di neraka, boleh karena Allah telah menetapkan Abu Lahab di neraka. Adapun yang kita katakan secara umum ya, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di neraka, itu tidak apa-apa. Orang musyrik dan orang kafir di neraka. Adapun mentakyin ya, itu tidak dibolehkan. Demikian pula tentang penghuni surga. Kita nggak boleh mengatakan ya si fulan ini penghuni surga kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai penghuni surga. Setelah kita mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah dan seterusnya, Bilal fil jannah, nanti Ukasah bin Mihsan fil jannah, boleh kalau sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun orang yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita mengatakan dia termasuk penghuni surga. Kita hanya mengatakan orang mukmin di surga. Udah. Taib, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Fazahabu yanzuruna ilaihi, lalu orang-orang pergi melihatnya. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ya, mereka dapati ya ada aba'ah. Ya, aba'ah ini sebuah baju yang dia ambil dari harta rampasan perang. Ternyata dia mencuri harta rampasan perang. Kayak Nabi berkata, huwa finnar, dia di neraka. Kemudian sebab yang keberapa? Sebab yang keempat, al-kazib, ya, berdusta. Sebab yang kelima, hajrul Quran, mengabaikan Al-Quran, tidak membacanya dan tidak mengamalkannya. Sebab yang keenam, az-zina, ya, berzina. Dan sebab yang ketujuh, ar-riba, riba. Di sebab-sebab ini Nabi sebutkan dalam hadis yang panjang ya tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa macam azab yang menimpa sebagian pelaku maksiat. Dalam Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub, ia berkata,
Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan, apabila selesai mengerjakan salat, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Ini termasuk sunnah ya, sunnah Nabi. Kalau antum jadi imam ya, selesai salat antum hadap ke makmum, hadap ke jamaah. Ya, kata Samurah bin Jundub, Nabi apabila selesai salat, aqbala alaina biwajhihi, beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya. Kemudian beliau bertanya, man ra'a minkumul lailah ru'ya, siapa di antara kalian yang semalam bermimpi? Jika ada orang yang bermimpi, maka dia menceritakan mimpinya, lalu Nabi mengatakan, Masya Allah. Kemudian kata Samurah bin Jundub, suatu hari Nabi bertanya kepada kami, hal ro'a ahadun minkum ru'ya, apakah ada ya seseorang di antara kalian yang bermimpi? Kami jawab, la, tidak ada. Akhirnya Nabi berkata, lakinni ra'aitu lailah rajulaini atayani, akan tetapi aku semalam bermimpi, aku melihat dua orang laki-laki mendatangiku dan meraih tanganku. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah, keduanya membawaku pergi ke tanah yang suci. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kalub min hadid. Nabi ceritakan mimpinya nih. Kata Nabi, ternyata di sana ada seorang pria yang sedang duduk dan ada seorang pria yang berdiri, di tangannya ada pengait dari besi. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Sebagian sahabat kami berkata, dari Musa, kalub min hadid yudkhiluhu fi sidqihi. Jadi pria itu memasukkan pengait besi ke sisi mulutnya, lalu menariknya hingga mencapai tengkuknya. Ya, dimasukkan ke sisi mulutnya, kemudian ditarik hingga ke tengkuknya. Kemudian ia melakukan hal yang sama pada sisi mulut yang lainnya, ya, oleh mungkin di kanan tarik sampai tengkuk, kemudian di kiri ya ditarik sampai ke tengkuknya. Lalu mulut yang sebelumnya sembuh. Kemudian ia kembali melakukan hal yang sama. Jadi ketika dia tarik yang kanan, ya, kemudian dia tarik yang kiri, ini yang kanan sudah sembuh, ya, dia balik lagi tarik terus gitu ya. Qultu mahaza, aku berkata, ada apa ini? Qala intalik, kata kedua orang itu, ayo kita pergi. Lalu kami pun pergi hingga kami datangi seseorang yang sedang berbaring. Wa rajulun qa'imun ala ra'sihi, dan ya seseorang yang lain sedang berdiri di dekat kepalanya sambil memegang batu sebesar telapak tangan atau sebuah batu yang besar. Ada seorang yang tidur, ada seorang yang berdiri sambil megang batu yang besar. Fayasdahu bihi ra'sahu, pria yang berdiri kemudian memecahkan kepala pria yang berbaring dengan batu tersebut. Fa idza darabahu tadharuhu al-hajaru fantalaqa ilaihi liya'khuzahu. Setelah ia menumbuk kepala orang yang terbaring, setelah dia pecahkan kepala orang yang terbaring dengan batu itu menggelinding dan ia pun pergi untuk mengambilnya. Fala yarji ila haza, tidaklah ia kembali kepada pria yang tadi yang ditumbuk kepalanya,
hatta yaltaimu ra'suhu, maka kepalanya sudah sembuh. Wa ada ra'suhu kama huwa, kepalanya kembali seperti sedia kala. Fa ada ilaihi fadarabahu, kemudian dia kembali memecahkannya. Terus seperti itu. Pecahkan, ya, batunya menggelinding, dia pergi ambil batunya, dia balik, kepalanya sudah kembali seperti sedia kala, kemudian dihancurkan lagi. Terus seperti itu. Kemudian Nabi bertanya, man haza? Ya, siapa orang itu? Qala intalik, keduanya berkata, ayo kita pergi. Maka kami pun pergi hingga kami datangi sebuah lubang yang bentuknya seperti tungku. A'lahu daykun wa asfaluhu wasi'un. Jadi bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar. Di bawahnya ada api yang menyala-nyala. Apabila, ya, api itu mendekat, irtafa'u, maka mereka naik ke atas. Jadi dalam tungku ini, dalam tempat ini, ya, atau tungku ini ada orang-orang. Ketika api nyala, mereka pun naik ke atas hatta kadu ayyakhruju, sampai-sampai mereka mau keluar darinya. Ketika api itu padam, raja'u fiha, mereka kembali, ya, ke dalamnya. Wa fiha rijalun wa nisaun urat, dalam tungku itu ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Kemudian Nabi bertanya, man haza? Siapa mereka? Qala, ya, kedua orang itu berkata, ayo kita pergi. Maka kami pun pergi hingga kami datangi ala nahrin min dam. Kami datangi sungai darah. Ya, sungai bukan sungai air, ya. Sungai isinya darah. Fihi rajulun qa'imun, di sana ada seorang laki-laki yang berdiri. Sementara di tengah sungai ada seorang laki-laki yang di depannya ada tumpukan batu. Yazid dan Wahab bin Jarir berkata dari Jarir bin Hazim, wa ala sattin nahri rajulun, ya, di tepi sungai ada seorang laki-laki. Laki yang berdiri tadi, dia berdiri di tepi sungai. Ketika laki-laki yang ada di tengah sungai datang dan ingin keluar dari sungai, rama rajulu bihajarin fihi, maka laki-laki yang tadi berdiri di tepi sungai, dia lempari mulut orang itu dengan batu. Faraddahu haitsu kana, ia membuatnya kembali ke tempat semula. Terus seperti itu, ketika dia mau keluar dari sungai darah, dilempari pakai batu, kemudian dia kembali lagi ke tempat semula. Kemudian Nabi bertanya, ma haza? Ya, siapa itu? Qala, keduanya berkata, intalik, ayo kita pergi. Kemudian kami pergi hingga kami tiba di sebuah taman khadra, ya, taman yang hijau. Fiha sajaratun azimah, di dalamnya ada pohon yang besar, dan di bawah pohon tersebut syekhun wasibyan, ada seorang syekh dan ada beberapa orang anak. Wa idza rajulun qarib, tiba-tiba ada seorang laki-laki di dekat pohon tersebut, di hadapannya ada api yang dia nyalakan. Fasa'ida bi, lalu kedua orang itu membawaku naik ke pohon besar tersebut dan memasukkanku ke sebuah tempat yang sama sekali belum pernah, ya, yang sama sekali, ya, aku belum pernah melihat tempat yang lebih bagus darinya. Tempat yang indah, tempat yang sangat mewah. Fiha rijalun syuyuh wa syababun wa nisaun wa sibyan. Di tempat tersebut ada laki-laki yang sudah tua, wa syababun ada anak muda, wa nisaun ada perempuan, wa sibyan dan ada anak-anak. Kemudian keduanya mengeluarkanku dari tempat tersebut dan membawaku naik ke sebuah pohon yang lain. Fa adkhalani, keduanya memasukkan aku ke sebuah tempat, hiya ahsanu wa afdal, yang lebih bagus dan lebih utama.
tempat yang lebih indah lagi. Di dalamnya ada syuyuhun wasyababun, ada orang-orang tua dan ada anak-anak muda. Taib, kemudian Nabi bertanya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam ini kalian berdua telah membawaku keliling, maka kabarkanlah kepadaku tentang apa yang aku lihat. Qala na'am, keduanya berkata ya. Nah, ini baru dijawab, ya, pertanyaan Nabi tadi yang tidak sempat dijawab, ini sekarang dijawab. Kata kedua orang itu, adapun orang yang tadi engkau lihat, ya, dikoyak sisi mulutnya, ya, fa kazzabun yuhaddisu bil kazbah, dia adalah pendusta, orang yang suka berdusta. Dia berbicara dengan kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya hingga mencapai berbagai penjuru dunia, hingga tersebar. Dia berdusta, ya, kemudian kedustaan itu disebar, ya, kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, hati-hati, ya, kita jangan sampai ikut andil dalam menyebarkan kedustaan. Terkadang kalau kita dapat kiriman WA, ya, kita tidak tahu berita itu benar atau tidak benar, kita ikut-ikut nyebarkan. Antum bayangkan, antum sebarkan di satu grup, itu satu grup isinya berapa? Kemudian anggota-anggota grup juga ikut menyebarkannya, sehingga tersebar ke seluruh dunia. Ini, ya, bisa menyebabkan seseorang disiksa dalam kuburnya. Seperti tadi, ya, siksaannya, ya, dia akan mengoyak mulutnya. Maka ia disiksa dengan siksaan yang engkau lihat sampai hari kiamat. Ini dalil bahwa ini siksaan kubur. Dia disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian adapun orang yang tadi engkau lihat dipecah kepalanya, ya, dilempari kepalanya dengan batu sampai pecah, farajulun allamahullahu al-Qur'an, dia adalah orang yang Allah telah ajarkan kepadanya Al-Qur'an, fanama anhu billail, namun ia tidur darinya, ya, dia tidur darinya di malam hari, ya, artinya dia tidak membacanya, walam ya'mal fihi bin nahar, dan dia tidak mengamalkannya di siang hari. Di malam hari dia tidak baca Al-Qur'an, dan di siang hari dia tidak mengamalkannya. Ingat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran itu ada dua, ya. Ada membaca lafaz-lafaznya, membaca huruf-hurufnya. Kemudian ada yang namanya membaca makna-maknanya, ini mengamalkannya. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi kita tidak bisa mengamalkannya kecuali kita harus membacanya, memahaminya. Jadi baca Al-Quran, kemudian, ya, pahami Al-Quran dan amalkan Al-Quran. Kalau tidak, maka terancam akan disiksa di dalam kubur. Kemudian, ya, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dia akan disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian adapun orang-orang yang engkau lihat di sebuah lubang yang berbentuk seperti tungku, fahum az-zunat, mereka adalah para pezina. Ya, para pezina baik laki-laki dan perempuan. Para pezina juga disiksa di alam kubur. Adapun orang yang kau lihat di sungai darah, dia berenang di sungai darah, kemudian ketika dia mau keluar darinya, dia dilempari dengan batu, ya, dilempari mulutnya dengan batu. Dia adalah pemakan riba, orang yang suka makan riba. Kemudian syekh yang tadi engkau lihat di bawah pohon, dia adalah Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak yang ada di sekitarnya auladun nas, yaitu adalah anak-anak dari keturunan manusia. Walladzi yuqidun nar, adapun orang yang menyalakan api di dekat pohon itu adalah Malik, ya, malaikat Malik, khazinun nar, penjaga neraka. Dan tempat pertama yang kau masuk itu adalah tempat kebanyakan orang-orang yang beriman. Adapun tempat yang kedua yang engkau lihat pada syuhada, itu adalah tempat para syuhada. Wa ana Jibril wa haza Mikail, ya, saya Jibril dan ini Mikail. Jadi dua orang yang menemani Nabi itu ternyata malaikat Jibril dan malaikat Mikail.
Farfa ra'saka, kemudian Nabi diperintahkan untuk angkat kepalanya. Farafa'tu ra'si, Nabi angkat kepalanya ke atas, Nabi lihat ke atas. Fa idza fawqi mislu sahab, di atasku ada sesuatu seperti awan. Lalu keduanya berkata, zaka manziluka, itu adalah tempatmu. Itu adalah tempatmu. Kemudian aku berkata, kata Nabi, da'ani adkhul manzili, izinkan saya untuk masuk ke tempatku. Kata keduanya, innahu baqiyalaka umrun lam tastakmilhu, sesungguhnya engkau masih punya sisa umur yang belum engkau sempurnakan. Kalau engkau sudah sempurnakan, maka engkau akan masuk ke tempatmu itu. Ini hadis ya, riwayat Bukhari ya, dan ini akhir dari pembahasan kita tentang sebab-sebab seseorang disiksa di alam kubur. Jadi intinya sebab-sebabnya banyak ya, hanya saja yang disampaikan oleh penulis ini hanya beberapa sebab diantaranya berdasarkan dalil-dalil dari hadis. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.